Halo semua, kali ini Mixmax Film akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Alien Romulus, yang rilis pada Agustus 2024. Film ini bercerita mengenai kehidupan di masa depan, di saat manusia sudah bisa menjelajahi alam semesta. Yang ceritanya akan berfokus pada sekelompok pemuda pekerja tambang yang ingin merubah hidupnya, yang ingin hijrah ke planet lain, karena planet yang mereka tinggali sudah sangat tercemar oleh pertambangan yang telah merenggut nyawa orang tua mereka. Dan berencana membajak pesawat yang terbengkalai di luar angkasa, dan harus berhadapan dengan makhluk luar angkasa yang selalu berevolusi, dan menjadikan makhluk hidup lain untuk menjadi inangnya, dan jadi makhluk yang lebih sempurna lagi. Yang sesuai DNA yang mereka temukan, tanpa berlama-lama lagi mari kita gaskan ke alur ceritanya cus. Tapi sebelumnya Mimin minta bantuannya untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini lebih berkembang lagi. Oke. Kalau sudah terima kasih sebesar-besarnya, lanjut kita gaskan. Cerita berlatar pada tahun 2142, Weyland-Yutani Corps yang merupakan perusahaan pertambangan di luar angkasa yang sedang menambang di sebuah planet yang bernama Jackson Stars. Yang berjarak 65 tahun cahaya dari bumi, yang dihuni 2.781 manusia yang bekerja di tambang itu, salah satunya bernama Rain Karadin, seorang gadis yatim piatu yang telah ditinggal kedua orang tuanya, akibat penyakit paru-paru karena udara yang tercemar di pertambangan itu. Ren memiliki robot android yang bernama Andy yang telah dianggap seperti saudaranya sendiri, peninggalan ayahnya yang menemukan Andy di dalam rongsokan robot, dan memperbaikinya, yang kini Andy selalu menemani Ren kemanapun. Ren berencana pindah ke planet Ivaga, sebuah planet yang lebih baik dari planet Jackson Star. Ren pun mengajukan perizinan pergi ke sana karena dia sudah memenuhi kuota bekerja, yaitu selama 12.000 jam. Tapi bukannya mengizinkan Ren pergi, petugas malah menambah jam kerja Ren menjadi 24.000 jam. Ren yang marah itu pun tidak bisa protes karena dia tidak bisa apa-apa. Yang ketika Ren keluar, Andy diganggu oleh beberapa orang hingga sistemnya error. Hingga Rain harus mereset sistem Andy untuk mengembalikannya seperti semula. Dan sesaat kemudian Rain sedang galau, dia mendapat telepon dari temannya yang bernama Tyler, yang menyuruh Rain datang ke rumahnya sekarang juga dan membawa Andy ke sana. Sesampainya di sana, Rain sudah ditunggu oleh sahabat-sahabatnya yang bernama Bjorn, Navarro, Kai, dan Tyler, di mana Tyler dan Kay adalah kakak beradik, sama seperti Rain, karena ayah mereka meninggal karena penyakit paru-paru akibat udara yang tercemar. Kemudian Tyler memberitahu Ren kalau radar miliknya menemukan adanya pesawat tak berawak milik perusahaan Weyland-Yutani yang mengambang di atmosfer planet. Sepertinya pesawat itu sudah tidak terpakai lagi karena rusak. Namun alatnya mendeteksi kalau di dalam pesawat itu terdapat beberapa kapsul kryo yang masih berfungsi. Mereka bisa menggunakan kapsul kryo itu untuk pergi ke planet Ivaga. Kapsul kryo adalah kapsul pendingin yang membuat mereka yang tidur di dalamnya seperti diawetkan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun tidur selama puluhan tahun, tubuh mereka tidak akan menua sedikit pun. Karena jarak dari planet ini menuju planet Ivaga adalah 9 tahun perjalanan, mereka harus menggunakan kapsul kryo untuk menuju ke sana. Tyler dan teman-temannya pun berencana untuk mencuri kapsul kryo itu. Untuk menjalankan misi ini, mereka membutuhkan bantuan Andy. Karena Andy adalah robot android buatan Weyland-Yutani yang bisa menghack sistem pesawat itu, agar mereka bisa masuk tanpa ketahuan. Mendengar itu awalnya Ren ragu, karena jika mereka sampai ketahuan, mereka akan dihukum dan tidak akan pernah bisa pergi kemanapun selamanya. Tyler pun terus merayu Ren untuk ikut. Tyler berkata kalau mereka tidak ingin bernasib sama seperti orang tua mereka, yang menghabiskan umur mereka menjadi penambang di planet yang tercemar ini, hingga Ren pun akhirnya luluh dan setuju untuk ikut dalam misi ini. Mereka pun menggunakan pesawat yang bernama Corbelan yang biasa digunakan Tyler untuk bekerja. Setelah semua persiapan selesai, Navarro pun mulai menerbangkan pesawat dan langsung meluncur ke sana. Setelah beberapa saat mereka akhirnya sampai ke pesawat yang dituju, ternyata itu adalah sebuah stasiun luar angkasa yang ditinggalkan mengambang di luar angkasa. Pesawat itu terlihat bergerak mendekati cincin planet. Setelah dihitung berdasarkan gaya gravitasi, Tyler memperkirakan kalau pesawat itu akan membentur cincin planet dalam 36 jam ke depan. Tyler pun mengajak mereka untuk bergegas mengambil kapsul kryo itu.
Andy, Tyler, dan Bjorn kemudian bersiap untuk masuk ke dalam stasiun itu. Sementara Navarro dengan hati-hati menyambungkan pesawat korbelan pada salah satu pintu yang ada di stasiun itu. Setelah sampai, Andy langsung menghack sistem stasiun untuk membuka pintunya. Setelah pintu itu terbuka, mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam stasiun. Sementara Navarro, Ren, dan Kay memperhatikan dari kamera. Di dalamnya mesin gravitasi masih error, membuat barang-barang di sana melayang-layang. Dengan bantuan alat pemindainya, Tyler akhirnya menemukan 5 kapsul kryo yang masih berfungsi. Hingga Tyler dan Andy kemudian mengaktifkan mesin gravitasi dan mesin oksigen agar mereka bisa menjelajahi stasiun ini dengan leluasa. Kemudian Tyler mengeluarkan satu kapsul untuk mengeceknya. Dia pun kecewa mengetahui bahan pendingin di kapsul itu hanya cukup untuk perjalanan selama 3 tahun. Sedangkan mereka membutuhkan waktu selama 9 tahun untuk perjalanan ke planet Iwaga. Karena itu Ren pun menyarankan Tyler dan yang lain untuk kembali. Namun Tyler belum menyerah. Lewat alat pemindainya, Tyler menemukan ada bahan pendingin kapsul kryo ada di suatu ruangan di dalam stasiun. Tyler pun mengajak yang lain pergi menuju ke sana. Tyler lalu mengeluarkan ke-5 kapsul kryo ini dan kemudian dimasukkan ke dalam pesawat korbelan. Tapi dari layar CCTV Ren melihat sikap Bjorn yang selalu kasar kepada Andy. Kay dan Navarro pun menceritakan kalau dulu ibu Bjorn tewas akibat robot android. Karena dulu terjadi kebocoran gas dalam tambang ketika ibu Bjorn di sana, android yang bertugas langsung menutup tambang, membuat 3 orang yang ada di dalamnya tewas. Navarro menjelaskan kalau robot android itu mengorbankan 3 nyawa manusia yang ada di dalam tambang untuk menyelamatkan nyawa puluhan manusia yang ada di luar. Setelah Navarro memasukkan kapsul kryo ke dalam pesawat korbelan, tiba-tiba Kay muntah. Ren menyangka Kay sedang sakit, namun ternyata Kay sedang hamil. Kay meminta Ren tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, karena dia tidak ingin membuat mereka khawatir, hingga Ren menyuruh Kay untuk beristirahat. Kemudian Tyler menyuruh Navarro mengarahkan pesawat korbelan menuju pintu stasiun terdekat, agar mereka bisa langsung pergi dengan mudah. Tapi tiba-tiba terdengar suara rekaman, yang menjelaskan kalau stasiun itu bernama Renaissance, yang merupakan pusat penelitian dan pengembangan Weyland Yutani Corporation, yang membagi stasiun itu jadi 2 bagian, yaitu Romus dan Remulus. Di sana, Bjorn yang kesal melihat Andy yang seorang android mengatakan kalau dia ingin segera sampai di planet Iwaga, sedangkan tidak ada robot android di sana karena robot android dilarang masuk ke planet itu. Andy pun terkejut karena Ren tidak memberitahunya tentang hal itu. Ternyata setelah misi ini selesai, Andy akan ditinggalkan begitu saja. Melihat Andy sedih, Tyler pun berusaha memberi pengertian kepada Andy. Dia memberitahu kalau Ren bisa dipenjara jika mengajak Andy masuk ke dalam planet Iwaga. Namun mereka juga tidak ingin selamanya menjadi penambang di planet Jackson Star. Andy pun akhirnya sadar jika semua ini adalah yang terbaik untuk Ren, maka dia akan senang hati membantu Rain. Hingga Tyler dan yang lain akhirnya sampai di tempat yang dituju. Ternyata tempat itu adalah sebuah laboratorium. Dan mereka menemukan beberapa alat di tempat ini masih berfungsi. Mereka kemudian melihat sebuah lubang besar yang aneh. Dan terdapat satu android yang kakinya hancur, dan tangan android itu terlihat melepuh, seperti terkena cairan kimia. Lalu Tyler mengajak yang lain tetap fokus mencari bahan pendingin kryo, hingga akhirnya menemukan bahan pendingin kryo yang digunakan untuk mendinginkan tempat itu. Tyler pun mengatakan, jika pendingin itu sangat cukup untuk membawa mereka pergi ke planet Iwaga. Di saat Bjorn mengambil bahan pendingin itu, tiba-tiba tangannya terkena semburan gas hingga membeku. Yang memicu alarm menyala dan pintu pun tertutup membuat semuanya panik. Andy pun tidak bisa membuka pintu itu, karena pintu itu membutuhkan password khusus yang sepertinya itu bukan ruangan biasa. Melihat hal itu, Navarro dan Ren panik bergegas masuk ke dalam stasiun untuk membantu. Ren melihat android yang tadi tergeletak di lantai, hingga Ren memiliki ide. Mengambil chip android itu, yang pasti memiliki data untuk membuka pintu itu. Ren pun mengeluarkan chip di kepala android itu, sementara Navarro menemukan sebuah alat sinar X dalam laboratorium, karena kebocoran estadi suhu di sana meningkat dengan cepat, ditambah Tyler mengambil bahan pendingin kryo yang ada di sana. Setelah mengambil chip android itu, Ren memberikan chip itu kepada Tyler, untuk dimasukkan ke dalam kepala Andy. Dan Tyler langsung memasukkan chip itu ke dalam kepala Andy.
sistem Andy langsung mengalami reboot untuk beberapa saat. Tanpa mereka sadari, banyak makhluk aneh yang bangun dan masuk ke dalam air yang menggenang. Tiba-tiba satu makhluk itu melompat dan menempel di wajah Bjorn. Beruntung Bjorn bisa langsung melepasnya. Tyler pun diserang juga oleh makhluk yang sama. Makhluk itu berusaha memasukkan salah satu tentakelnya ke dalam mulut Tyler. Beruntung Tyler bisa menghindar. Hingga setelah disetrum dengan tongkat listrik, makhluk itu langsung mati. Dan setelah Andy kembali sadar, dia langsung berhasil membuka pintu. Namun makhluk aneh yang ada di dalamnya juga berhasil keluar. Salah satunya lalu menempel di wajah Navarro. Tyler dan Bjorn berusaha melepaskan makhluk itu. Namun Ren menghentikannya. Karena semakin ditarik, makhluk itu semakin mencekik leher Navarro. Di sisi lain, karena chip yang dimasukkan ke dalam kepala Andy, kecerdasan dan motorik Andy meningkat dengan drastis seperti di-upgrade. Bjorn lalu mengambil tongkat setrumnya dan berniat menyetrum alien yang menempel di wajah Navarro. Namun Andy melarangnya karena arus listrik sebesar itu bisa membunuh Navarro. Mereka pun kebingungan bagaimana caranya melepaskan makhluk itu. Andy pun memiliki ide untuk menghidupkan android bertubuh hancur yang ada di sana. Android itu pasti tahu cara melepaskan makhluk itu. Mereka pun langsung menggotong android itu dan menghidupkannya kembali. Setelah aktif android itu mengaku kalau dia bernama Rook. Dia adalah android ilmuwan di tempat itu. Ren kemudian bertanya bagaimana caranya menolong Navarro. Rook menjawab kalau Navarro sudah tidak bisa ditolong lagi. Rook justru menyuruh semua orang untuk bergegas kabur. Rook bahkan menyuruh mereka untuk membunuh Navarro sekarang juga jika ingin selamat. Rook menjelaskan kalau makhluk yang bernama parasitoid itu yang menempel di wajah Navarro sedang menyuntikkan benihnya ke dalam tubuh Navarro. Benih itu akan menyatu dengan DNA Navarro hingga tumbuh dan keluar dari sana dan akan berubah menjadi monsters bernama Xenomorph. Rook pun bercerita 20 tahun lalu Rook dan timnya menemukan fosil Xenomorph di luar angkasa dan membawanya ke dalam stasiun ini, yang mereka kira Xenomorph itu sudah mati karena sudah sekian lama di luar tanpa oksigen dan makanan. Namun ternyata Xenomorph itu masih hidup yang membuktikan kalau Xenomorph adalah makhluk yang sempurna, yang bisa bertahan dari lingkungan yang paling ekstrim sekalipun, hingga makhluk itu kemudian membuat kekacauan di tempat ini. Yang ketika mereka menembakinya, cipratan darah Xenomorph ternyata bisa melelehkan benda apapun. Rook pun berusaha menyegel makhluk itu di dalam ruangan yang beku itu, yang Tyler dan yang lain malah membebaskannya. Mendengar hal itu, Ren pun mendapatkan ide untuk menolong Navarro, yaitu dengan membekukan parasitoid dengan menyemprotkan pembeku itu. Yang ternyata berhasil, makhluk itu pun bisa dilepaskan. Beberapa saat kemudian Navarro sadar kembali, namun Rook mengatakan kalau peluang hidup Navarro tidak akan lama lagi, karena parasitoid sudah terlanjur menanamkan benihnya. Andy pun mengatakan kalau mereka tidak bisa membawa Navarro bersama mereka, karena itu sangat berbahaya. Mendengar hal itu, Bjorn pun marah. Dia langsung menyerang Andy dengan tongkat listrik hingga terpental. Ren pun langsung berusaha memperbaiki Andy. Saat semua orang sedang sibuk, Bjorn langsung mengajak Navarro masuk ke dalam pesawat. Setelah aktif kembali, Andy langsung berlari mengejar Bjorn. Namun Bjorn dan Navarro sudah terlanjur masuk ke dalam pesawat Corbelan. Navarro langsung menerbangkan pesawat itu menjauh dari stasiun. Kai pun terbangun dan bertanya apa yang terjadi. Tiba-tiba Navarro merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Ketika disinari sinar X, Kai dan Navarro terkejut melihat sesuatu bergerak di dalam tubuh Navarro. Navarro tiba-tiba kejang-kejang hingga tidak sengaja menginjak kemudi pesawat, membuat pesawat itu tidak terkendali. Kai pun histeris melihat sesuatu keluar dari dalam tubuh Navarro. Dan pesawat Corbelan itu membentur stasiun dan beruntung masuk ke dalam stasiun di hanggar Romulus. Di tempat lain, Ren mendapat info kalau stasiun ini akan bertabrakan dengan cincin planet 47 menit lagi, karena tabrakan dengan pesawat Corbelan tadi memicu dan mempercepat terjadinya benturan dengan cincin planet. Mengetahui itu, Ren dan Taylor langsung bergegas menuju hanggar Romulus untuk menyelamatkan Kai dan Bjorn. Namun di dalam lorong, mereka berdua terkejut melihat tempat itu dipenuhi oleh parasitoid. Sedangkan di belakang, Andy sedang berbicara dengan Rook yang mencoba memprogram ulang Andy sebagai android buatan Weyland-Yutani Corporation. Andy pun mengatakan kalau sebelumnya programnya hanya punya satu perintah, namun dia lupa apa perintah itu karena upgrade dari chip yang Ren pasang tadi. Upgrade itu membuat Andy mendapatkan perintah baru,
yaitu Andy harus melanjutkan misi Rook dan timnya yang sempat terhenti. Andy kemudian menghampiri Ren dan Tyler. Dia memberitahu kalau parasitoid itu tidak mempunyai mata. Mereka mendeteksi manusia dari suara dan suhu tubuh. Rain pun memiliki ide untuk menaikkan suhu ruangan itu agar sama dengan suhu tubuh mereka. Namun mereka juga harus berhati-hati agar suhu tubuh mereka tidak berubah tiba-tiba. Setelah suhu ruangan disesuaikan, rencana itu berhasil. Parasitoid tidak mendeteksi keberadaan mereka. Mereka pun berjalan berhati-hati melewati sekumpulan parasitoid itu. Di tempat lain, Kai dan Bjorn berhasil selamat. Lalu mereka melihat sesuatu. Bjorn kemudian menyiapkan tongkat listriknya dengan daya listrik yang tinggi. Bjorn langsung menyetrum benda itu. Tiba-tiba dari dalamnya, muncul tentakel yang melukai mata Bjorn. Tak hanya itu, cairan yang menetes dari benda itu melelehkan kulit Bjorn, hingga akhirnya Bjorn pun tewas. Kai yang panik berusaha untuk kabur. Dia mencoba membuka pintu namun tidak bisa. Kai akhirnya berhasil menghubungi Tyler. Hingga Tyler pun terpaksa mengangkat telepon itu, meski sedang berada di tengah-tengah parasitoid. Kai bertanya bagaimana cara membuka pintu pesawat karena dia sangat ketakutan. Sedang bersama monster di belakangnya. Setelah mendapatkan arahan dari Tyler, Kai akhirnya berhasil membuka pintu tapi dia malah terjatuh. Mendengar itu, Tyler pun menjadi cemas, membuat suhu tubuhnya meningkat tiba-tiba. Tyler dan yang lain pun langsung kabur karena parasitoid mulai mendeteksi mereka. Dan Andy yang ada di depan langsung menutup pintu meskipun Tyler belum masuk. Beruntung Tyler berhasil selamat. Ren pun marah karena Andy menutup pintu sebelum Tyler masuk. Andy menjawab kalau dia sudah memperhitungkan semuanya. Di tempat lain, Kai yang kembali sadar langsung merangkak untuk mencari tempat aman. Lalu dia melihat Xenomorph berjalan di atasnya. Beberapa saat kemudian, Kai akhirnya menemukan pintu masuk ke stasiun, tapi dia tidak bisa membukanya. Dari balik pintu Tyler, Rain dan Andy melihat Kai yang ada di ruangan sebelahnya. Andy berniat membuka pintu itu, namun dia melihat Xenomorph ada di belakang Kai, hingga Andy pun membatalkan niatnya. Ren pun memohon pada Andy untuk menyelamatkan Kai. Karena Kai sedang hamil, Tyler pun terkejut mendengarnya, tapi Andy mengatakan, jika dia membuka pintu, maka Xenomorph akan membunuh mereka semua. Tyler pun bersujud memohon agar Andy membukakan pintu, tapi Andy tetap menolak membuka pintu, hingga akhirnya mereka melihat Kai diserang oleh Xenomorph. Ren pun sangat marah hingga menampar Andy. Ren marah karena seharusnya Andy diprogram untuk membantu Rain apapun yang terjadi. Ternyata program Andy sudah bukan lagi untuk membantu Ren, tapi untuk membantu perusahaan. Mereka kemudian masuk ke dalam laboratorium Romulus. Andy berkata kalau sebelumnya dia diprogram oleh Rook untuk menjalankan perintah yang baru, yaitu mengamankan senyawa Z01 dari laboratorium Romulus. Dari layar CCTV, Rook menjelaskan kalau pada dasarnya tubuh manusia tidak cocok dengan kehidupan luar angkasa yang keras. Manusia sangat rapuh dan mudah terkena penyakit. Lalu Rook dan timnya membuat rekayasa parasitoid dari DNA Xenomorph, dan mereka berhasil menciptakan senyawa Z01 yang mampu meningkatkan metabolisme inangnya menjadi lebih kuat. Mereka pun melakukan percobaan pada tikus dan berhasil membuat tikus itu bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat, dan berencana menggunakan senyawa itu untuk membuat tubuh manusia menjadi lebih kuat. Dan Andy harus membawa senyawa itu ke planet Jackson Star untuk pengembangan lebih lanjut. Rook akan menyetel mode autopilot pada pesawat Corbelan dari jauh untuk menerbangkannya kembali ke planet Jackson Star. Ren kemudian melihat Xenomorph dari layar monitor. Andy pun langsung memberikan senjata yang ada di sana kepada Tyler dan Ren. Tyler langsung mengajari Ren menggunakannya, karena mereka tidak boleh melukai Xenomorph, karena darahnya akan berubah menjadi asam penghancur, karena mereka berada di bagian terluar pesawat. Jika permukaan lantai bolong terkena asam, maka mereka bisa tersedot keluar angkasa. Senjata itu akan mereka gunakan hanya untuk menakut-nakuti Xenomorph saja. Mereka pun kemudian bergegas pergi. Tanpa mereka sadari jika tikus yang sebelumnya dibuat percobaan ternyata berubah menjadi monster. Andy, Rain, dan Tyler kemudian berjalan melewati lorong, tapi tempat itu dipenuhi oleh sarang Xenomorph. Andy pun mengajak yang lain untuk mencari jalan lain.
Tiba-tiba Tyler mendengar suara Kai di dalam lorong. Tanpa pikir panjang, Tyler dan Rain langsung berlari pada sumber suaranya. Mereka akhirnya menemukan Kai yang menempel pada dinding. Setelah membebaskan Kai, Andy mendeteksi kalau parasitoid belum menanamkan benih di dalam tubuh Kai. Tapi Kai kehilangan banyak darah dan terluka parah. Kai pun sedang sekarat. Tyler pun meminta Andy menolong Kai. Lalu Andy menawarkan menyuntikkan senyawa Z01 ke dalam tubuh Kai untuk menyembuhkan semua luka-lukanya. Tapi Ren mencegah Tyler menyuntikkan senyawa itu. Ren takut sesuatu yang buruk menimpa Kai, dan Ren pun memiliki ide. Dia mengajak mereka membawa Kai ke dalam pesawat korbelan dan memasukkannya ke dalam kapsul cryo. Cara itu akan membuat Kai bisa hidup lebih lama. Andy pun menyuruh mereka bergegas karena dia mendeteksi ada xenomorph yang datang. Ren dan yang lain pun langsung masuk ke dalam lift. Di saat Tyler membuka pintu lift, dia melihat xenomorph di atas Ren. Tyler pun langsung melindungi Ren. Akibatnya dada Tyler tertusuk ekor xenomorph. Tyler pun tidak sengaja menendang Andy hingga error. Lalu xenomorph itu kemudian membawa Tyler pergi. Dan Tyler melihat ada banyak xenomorph di sana. Dan Tyler pun akhirnya tewas. Dan ketika Ren ingin menolong Andy tapi ada xenomorph di dekat Andy, Ren pun akhirnya membawa Kai dan senyawa Z01 pergi menggunakan lift. Tapi di tengah jalan Ren akhirnya memutuskan untuk kembali untuk menolong Andy dan menyuruh Kai yang sudah sadar membawa senyawa Z01 masuk ke dalam pesawat korbelan. Ren menyuruh Kai bergegas masuk ke dalam kapsul cryo dan Ren berjanji kalau dia akan segera menyusulnya ke dalam pesawat. Hingga Ren turun menggunakan tangga, sementara Kai yang sudah tidak kuat lagi dan frustasi akhirnya menyuntikkan senyawa Z01 pada tubuhnya. Di tempat lain, Ren mengeluarkan chip upgrade dari dalam kepala Andy. Setelahnya Andy kembali sadar, Ren pun bahagia melihat Andy kembali seperti dulu lagi. Kemudian mereka mencari jalan keluar karena xenomorph muncul mengepung mereka. Ren berusaha membuka pintu, namun Rook mengunci pintu itu. Rook takut xenomorph akan merusak senyawa yang berhasil diselamatkan. Sedangkan di tempat lain, Kai sudah sampai di dalam pesawat korbelan. Kemudian Rook muncul di layar dan menyuruh Kai menekan tombol autopilot. Tapi Kai menolak, dia akan menunggu Ren lebih dulu. Di dalam stasiun, Ren akhirnya memiliki ide. Dengan mematikan alat gravitasi dan mulai menembaki xenomorph yang mengepungnya. Tanpa gravitasi, darah xenomorph itu mengambang di udara. Setelah membunuh semua xenomorph yang ada di sana, Ren dan Andy terbang melewati bangkai xenomorph yang hancur menuju lift, tapi lift itu tidak bisa beroperasi tanpa adanya gravitasi. Ren dan Andy pun akhirnya naik menggunakan tangga, tiba-tiba kaki Ren ditahan xenomorph. Sementara Andy sudah jauh di atas, Ren akhirnya menembaki makhluk itu kemudian kembali naik, tapi senjatanya terlepas. Saat Ren berusaha mengambil senjatanya, sistem gravitasi tiba-tiba aktif kembali membuat Ren terjatuh, tapi ekor xenomorph menahannya dari atas. Sedangkan Andy berusaha menahan lift agar tidak menimpa Ren, hingga Ren berpegangan pada tangga. Andy pun langsung melepaskan lift dan menimpa xenomorph yang ada di bawahnya. Tapi seekor xenomorph kemudian muncul lagi mengincar Ren, hingga Ren yang sudah tidak bisa apa-apa lagi pun akhirnya hanya bisa pasrah. Tiba-tiba Andy datang menembaki xenomorph itu, dan darah xenomorph itu pun akhirnya mulai melubangi stasiun. Dengan susah payah, Ren dan Andy akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat korbelan sebelum ledakan hebat terjadi. Kemudian Ren memasukkan Kai ke dalam kapsul cryo. Dari layar, Rook mengatakan kalau dia sudah menghubungi markas, dan dalam 6 bulan timnya akan datang ke Jackson Star untuk mengambil senyawa itu. Ternyata Ren tidak ingin kembali ke planet Jackson Star. Ren pun mematikan autopilot dan kemudian merubah tujuannya. Lalu Rook menyuruh Andy mengarahkan pesawat menuju planet Jackson Star, namun Andy menolak. Dan stasiun pun hancur bertabrakan dengan cincin planet dan mematikan alat komunikasi dengan Rook. Setelah nyeting tujuan pesawat ke planet Ivaga, Ren lalu mengisi daya Andy agar Andy tetap aktif hingga mereka sampai di planet itu. Ren memutuskan untuk membawa Andy ke sana meskipun hal itu melanggar hukum.
Saat Ren akan masuk ke dalam kapsul cryo, tiba-tiba kapsul milik Kai berbunyi menandakan ada masalah. Ren pun langsung membuka kapsul milik Kai. Ren pun melihat tanda Kai sudah menyuntikkan senyawa Z01 ke dalam lehernya. Tiba-tiba perut Kai membesar dengan cepat hingga Kai kemudian melahirkan sebuah selaput. Ren langsung membawa pergi selaput itu. Di saat Ren akan menyemprotkan pendingin ke selaput itu, Rain melihat wajah bayi di dalamnya. Darah dari selaput itu kemudian menjadi asam yang menghancurkan besi di bawahnya. Benda itu pun terjatuh ke dasar pesawat. Rain langsung turun mengejar benda itu. Tapi setelah sampai, dia tidak menemukan bayi di dalam tempat itu. Rain malah menemukan jejak seperti jejak kaki monster. Di ruangan lain, setelah aktif kembali, Andy langsung pergi ke ruangan kapsul. Dia lalu menemukan Kai yang bersimbah darah. Tiba-tiba muncul sosok monster yang merupakan bayi Kai yang tumbuh sangat cepat. Berbeda dengan xenomorph, monster itu terlihat seperti manusia, dan monster itu langsung menyerang Andy. Saat mendengar teriakan Kai, Ren pun langsung bergegas naik ke sana. Lalu Ren melihat Andy yang terluka, dan sangat terkejut melihat Kai dibunuh oleh monster itu. Saat Ren menyemprotkan pendingin, monster itu berhasil membuang tabung pendingin sehingga uap dingin menyebar kemana-mana. Ren pun langsung kabur. Dia berusaha membangunkan Andy namun gagal. Udara dingin mulai menyebar, membuat Ren semakin kedinginan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ren memakai baju astronot untuk menghangatkan tubuhnya. Monster itu kemudian muncul. Ren pun turun ke bagian kargo menggunakan tali, lalu mengaitkan tali ke tubuhnya. Dia berencana menjebak monster itu di dalam kargo, dan kemudian melepaskan kargo itu. Untuk melepaskan kargo, Ren harus menekan keempat tuas yang ada di sana. Di saat Ren baru melepaskan 3 tuas, monster menyerangnya dari belakang. Lalu Ren menendang air selaput monster itu hingga tumpah. Lantai kargo pun berlubang sehingga menyedot mereka keluar angkasa. Ren berhasil selamat berkat tali yang mengikatnya. Berikutnya Ren kembali berusaha naik ke atas, tapi monster itu juga masih berusaha naik. Monster itu kembali muncul dan menghalanginya naik. Hingga Ren pun sadar kalau talinya nyangkut di tuas keempat, dia langsung menarik tuas itu, sehingga kargo beserta monster itu pun akhirnya terlepas dari pesawat dan hancur menabrak cincin planet. Ren pun akhirnya berhasil selamat, dan setelah situasi aman, Ren pun kembali masuk ke dalam tabung cryo. Dia akan pergi menuju planet Ivaga dan tetap membawa Andy ke sana. Dan film pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!